Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirah khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semoga mengawali tahun ini kita senantiasa berharap agar di tahun 2021 miladiah ini senantiasa kita meningkatkan amal-amal kebajikan kita. Pendengar yang berbahagia, di negeri Ham, atau ada sebagian yang menyebutnya Him, di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur yang bernama Said bin Amir. Dia adalah orang yang miskin. Setiap harus membuat adonan roti dan menjemur pakaiannya sendiri. Di satu sisi, tugas-tugas kenegaraannya sebagai pimpinan atau pimpinan di daerahnya atau di wilayahnya sangatlah banyak. Hal ini kemudian menyebabkan sebagian penduduk Ham atau Khim memprotes sang gubernur. Caranya, mereka datang ke ibu kota di Madinah dan melaporkan kondisi gubernurnya kepada sang khalifah. Singkat cerita, dalam rangka membantu kinerjanya, diputuskanlah untuk diberikan kepadanya gaji dari pemerintah. Pendengar yang berbahagia, namun di saat datang utusan kepadanya membawa gaji, gubernur yang soleh itu justru beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia merasa mendapat musibah yang besar. Istrinya yang berada di dapur berteriak bertanya, ada musibah apa atau ada musibah apa yang datang? Bahkan lebih buruk dari itu, katanya. Telah datang dunia merusak akhirat kita. Masya Allah. Sebegitu dalam kecintaannya terhadap akhirat, sampai-sampai dunia yang datang diperbantukan untuknya dianggap sebagai musibah. Kisah ini menggelitik kita untuk bertanya, bagaimana sikap seorang muslim terhadap kenikmatan dunia. Pemirsa yang berbahagia, dari ayat Al-Quran ataupun hadis dan kalau kita baca pada sirah Nabawi, kita bisa mencoba menyimpulkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap kenikmatan dunia. Yang paling jelas bisa disimpulkan adalah bahwa dunia ini persinggahan, bukan tujuan. Adapun tujuan yang sejati adalah akhirat. Filsafat orang Jawa mengajarkan bahwa hidup di dunia ini hanya mampir atau numpang minum. Intinya, hidup di dunia ini hanya masa transisi. Nah, kalau begitu, karena bukan tujuan,
maka segala yang tampak di dunia ini hanyalah kesementaraan, penampakan fatamorgana yang tak abadi, panggung sandiwara, sebagaimana firman Allah yang saya bacakan pada mukaddimah tadi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu berpikir? Surat An-An'am ayat 32. Pendengar yang berbahagia, kalau begitu, orang yang menjadikan persinggahan sementara sebagai tujuan dan di saat yang sama melupakan tujuan akhirnya, dia sudah benar-benar tertipu. Sayang memang banyak orang yang tertipu. Hidupnya mengalami disorientasi, lupa tujuan akhir. Maka penutup ayat di atas adalah ajakan agar manusia merenung. Tidakkah kamu berpikir? Sayangnya memang pada prakteknya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Kadang-kadang melihat tingkah laku orang yang tertipu dunia ini sering kekanak-kanakan, mengherankan, sekaligus memalukan. Ada yang rela sikut sana, sikut sini, hanya untuk mendapatkan harta yang haram. Dengan menyaksikan tingkah pola mereka saja, mestinya sudah cukup menyadarkan kita betapa tak ada artinya dunia ini jika tidak diposisikan secara benar dan proporsional. Pendengar yang berbahagia, kembali kepada pola hidup Nabi, Ibnu Taimiyah pernah menggambarkan sikap Nabi terhadap dunia sebagaimana dalam bahasa Arab, la yaruddu mawjudan wala yatakallafu mabkudan, tidak menolak yang ada dan tidak memaksakan yang tiada. Ini adalah sikap di mana mental dan kepribadiannya terpengaruh dengan banyak sedikitnya harta yang dipunyainya. Jadi kalau memang ada kenikmatan serupa, barang yang mewah atau kekayaan yang melimpah, tak perlu ditolak-tolak. Namun jika tiba masa jalan rezekinya menyempit, lalu hidup jadi terasa sulit, ia tetap survive, tidak lantas jadi memelas dan meminta-minta dikasihani. Secara lebih Allah SWT menyebutkan bahwa semua rezeki yang halal dan baik dalam kehidupan dunia ini memang disediakan bagi manusia, sehingga manusia dipersilakan untuk mengkonsumsinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Pendengar yang berbahagia, namun tidak boleh dilupakan bahwa kehalalan harta dan makanan yang di atas tadi disebutkan jangan sampai melenakan kita
dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi di tahun 2021 ini kita jadikan tahun yang penuh harapan, tahun yang mudah-mudahan dapat membawa kemajuan bagi kita semua, sama bagi lembaga yang kita sama-sama bernaung di bawahnya, khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang dan Muhammadiyah secara keseluruhan dan negeri kita tercinta Indonesia. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.